Tiga sifat malu yang muslim wajib punya. Nggak punya sama sekali bisa jadi dosa. Masa iya? Simak sampai akhir. Rasa malu kepada diri sendiri. Ketika manusia sedikit melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan untuk umat dibandingkan orang lain, sifat malu ini dapat mendorongnya meningkatkan kuantitas amal soleh dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat. Apabila seseorang hilang rasa malunya, secara bertahap perilakunya akan buruk, kemudian menurun kepada yang lebih buruk, dan terus meluncur ke bawah dari yang hina kepada lebih hina sampai ke derajat paling rendah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila hendak membinasakan seseorang, Dia mencabut rasa malu dari orang tersebut. Apabila rasa malunya sudah dicabut, maka orang tersebut tidak menjumpainya kecuali dijauhi. Apabila tidak menjumpainya kecuali dibenci dan dijauhi, maka dicabutlah darinya sifat amanah. Apabila sifat amanah sudah dicabut darinya, maka tidak akan didapati dirinya kecuali sebagai pengkhianat dan dikhianati. Kalau sudah jadi pengkhianat dan dikhianati, dicabutlah darinya rahmat. Kalau rahmat sudah dicabut darinya, tidak akan kamu dapati kecuali terkutuk yang mengutuk. Apabila terkutuk yang mengutuk sudah dicabut darinya, maka akhirnya dicabutlah ikatan keislamannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Malu kepada manusia. Ini penting karena dapat mengendalikan diri agar tidak melanggar ajaran agama. Meskipun yang bersangkutan tidak memperoleh pahala sempurna lantaran malunya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun malu seperti ini dapat memberikan kebaikan baginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia terpelihara dari perbuatan dosa. Malu terhadap manusia lebih baik daripada tidak malu sama sekali. Mungkin awalnya malu terhadap manusia, namun jika istiqomah dijalankan, maka lama-kelamaan akan menjadi malu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kepada Allah. Ini malu yang terbaik dan dapat membawa kebahagiaan hidup. Orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berani melakukan kesalahan dan meninggalkan kewajiban selama meyakininya karena dia selalu mengawasi. Mengingat sifat malu penting sebagai benteng memelihara akhlak seseorang dan sumber utama kebaikan, maka sifat ini perlu dimiliki dan dipelihara dengan baik. Itulah beberapa sifat malu yang seharusnya melekat pada diri setiap muslim. Jadikan sifat ini untuk meningkatkan akhlak dan kuantitas amal soleh serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.